pelaku melakukan kejahatan yang betul-betul luar biasa, Mbak. Yang memang sangat-sangat direncanakan dan ini berbahaya, predator. Ini kan masalah kejiwaan. Ya. Yang tidak tertangani, tidak teridentifikasi, jadi menyengsarakan masyarakat. Hampir setiap kasus itu dilatar belakangi relasi kuasa antara pelaku dan korban. Indonesia darurat pelecehan seksual. Mereka yang berpendidikan tinggi hingga aparat yang seharusnya bertugas melindungi justru menyalahgunakan wewenang demi melampiaskan birahi bejatnya. Salah satu kasus yang mengiris hati, seorang dokter residen anestesi di Rumah Sakit Umum Pusat Hasan Sadikin Bandung diduga memperkosa keluarga pasien. Profesi yang semestinya erat dengan kemanusiaan justru bertindak sebaliknya. Bagaimana kasus ini bisa terungkap? Bersama saya, Nadia Valeri, inilah iNews Files. Priguna Anugrah Pratama, peserta program dokter spesialis PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 23 Maret 2025 oleh Polda Jawa Barat atas dugaan pemerkosaan terhadap keluarga pasien berinisial FH dengan modus mengambil sampel darah. Kami telah bertindak dengan tegas dan cepat. Jadi tanggal 18 kita melakukan polisi, tanggal 25 kita sudah tetapkan sebagai tersangka. Jadi sebelumnya sudah akan kita lakukan penangkapan juga. Kasus pemerkosaan yang dilakukan Priguna Anugrah pertama kali diungkap akun Instagram @ppdsgram. Dalam unggahannya diceritakan alur kejadian yang di mana seorang pasien laki-laki yang ditemani anak perempuannya tengah dirawat di ICU. Korban saat itu hendak diambil sampel darah untuk orang tuanya yang memerlukan donor sebelum operasi. Lantaran tidak memahami proses yang dilakukan, korban pun hanya mengikuti arahan tersangka yang saat itu bertugas di ruang UGD RSHS Bandung. Korban kemudian diarahkan ke lantai 7 gedung baru RSHS yang masih kosong untuk diambil sampel darahnya. Di lokasi, korban ternyata disuntik bius hingga tidak sadarkan diri. Setelah sadar, korban merasa sakit tidak hanya di bagian tangan, tapi juga nyeri di bagian kemaluannya. Korban pun akhirnya meminta visum dan melaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak berwajib. Hasil visum menunjukkan adanya bekas sperma pada tubuh korban dan di lantai tempat kejadian. Atas perbuatannya, Priguna Anugrah Pratama dikenakan pasal 64 KUHP dan terancam pidana penjara maksimal 17 tahun penjara. 2 pekan sejak kasus pemerkosaan yang diduga dilakukan oleh dokter PPDS anestesi Priguna Anugrah Pratama terbongkar. Pihak Rumah Sakit Umum Pusat Hasan Sadikin Bandung belum menyampaikan permohonan maaf, baik kepada korban maupun keluarganya. Hal ini membuat keluarga korban merasa kecewa. Pihak rumah sakit dinilai lepas tangan. Inilah ungkapan kekecewaan keluarga korban pemerkosaan dokter residen PPDS Fakultas Kedokteran Unpad saat dihubungi melalui telepon selularnya pada Jumat 11 April 2025. Di hadapan awak media, pihak keluarga menyesalkan tindakan serta pelayanan karyawan dan keamanan pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Ini satu bentuk koreksi besar untuk rumah sakit, saya tekankan di sini. Setelah kejadian adik saya dan pasca kejadian itu masih ada tindakan dari pihak keamanan yang masih belum mencerminkan pelayanan. Ya, terlepas ini oknum atau apa, saya minta ditindak lanjuti.
Hingga kasus ini berjalan, Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung belum memberikan keterangan. Padahal tempat kejadian perkara berada di gedung MCHC lantai 7 RSHS. Bahkan, pasca kejadian yang menimpa adiknya, pihak RSHS lepas tangan baik untuk pendampingan psikologis maupun lainnya. Belum ada pernyataan bela sungkawa untuk ayah saya, pernyataan maaf terhadap adik saya sebagai korban secara resmi dari rumah sakit. Kita belum menerima itu. Tim kuasa hukum korban pun menegaskan bahwa tidak ada ruang damai bagi pelaku tindak pidana seksual. Kuasa hukum korban meminta agar pelaku dihukum berat atas perbuatannya dengan pasal tambahan. Kejahatan tindak pidana kekerasan seksual ini ialah tergolong extraordinary crime. Kejahatan yang sangat luar biasa, yang berdampak luas terhadap masyarakat. Tentunya kami tegaskan dari Jabar Bantuan Hukum tidak ada lagi ruang bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Lalu sejauh apa upaya hukum yang telah ditempuh oleh korban pemerkosaan Dr. Residen? Saat ini saya sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan tim kuasa hukum korban, Mia Rusdi. Mbak Mia, ini bisa diceritakan saat ini kondisi korban pasca kejadian seperti apa? Ayah korban telah meninggal dunia pada 28 Maret 2025. Korban sekarang masih dalam guncangan ya Mbak ya. Oke, selain psikis yang terguncang, ada luka fisik mungkin yang dialami akibat tindak kekerasan seksual ini? Ada luka sedikit ya, cuman memang lebih ke psikisnya ya. Kita memang sangat berhati-hati sekali Mbak bicara dengan korban, karena memang kalau kita terlalu menekan mereka biasanya dalam kasus begini mundur. Apabila korbannya tidak mau bersaksi dan tidak mau lagi mengungkapkan pelecehan ini kan akan berakibat fatal nantinya gitu. Jadi kita persuasif lah dengan korban gitu. Terkait upaya jalur damai yang sempat ditempuh oleh pihak pelaku ini seperti apa waktu itu prosesnya, Mbak Mia? Memang ada upaya datang untuk memberikan sebagai uang ya untuk uang pengganti ya. Ada kompensasi yang ditawarkan? Iya, ada kompensasi, betul. Jadi ada yang ditawarkan dan jadi kita nanti ada restitusi ya untuk sebagai hak korban. Sebetulnya itu ada nanti ya, tapi memang bukan dengan cara-cara perdamaian, tetap gitu ya bahwa kasus ini tetap dibawa ke ranah hukum. Oke, tapi pada awal nominal yang ditawarkan saat menempuh upaya damai ini berapa? Mbak Mia tahu nominalnya? Lumayan besar lah Mbak, lumayan besar lah. Cuman untuk kami cuman keluarga korban juga tidak langsung iya sih sebenarnya. Cuman memang saya bilang itu kan sebetulnya mau diterima atau tidak, dan tetap proses hukum harus terus berjalan dan untuk perdamaian itu nggak ada Mbak. Kalau untuk kasus yang namanya kejahatan seksual itu nggak bisa. Betul ya. Oke, baik. Mbak Mia, ini kan dari pihak kepolisian setelah penyidikan ditemukan dugaan penambahan korban menjadi 3 orang. Ini sudah diketahui fakta-faktanya oleh tim hukum? Seperti apa dugaan penambahan korban ini? Kemungkinan memang ada korban-korban lain, tapi kita konsen di korban yang kuasanya dengan kita. Nah, yang terkait dengan yang namanya SOP di rumah sakit, kita juga ingin tahu ya gimana ya sampai yang pasien yang menunggu itu betul-betul lepas gitu ya. Dan saya juga ada dugaan begini Mbak, dokter ini dia kan bisa membawa obat bius, apakah dari rumah sakit, apakah dia bawa sendiri. Jadi ini kemungkinan kan kalau misalnya dia membeli sendiri, berarti kan ini unsurnya udah masuk ke narkotika ya Mbak ya. Kita kan juga tidak bisa menduga bahwa RSA itu yang menyediakan karena dia dokter residen loh Mbak ya. Karena menurut saya SOP di rumah sakit dokter residen
itu tidak bisa tanpa didampingi oleh dokter yang senior Spesialisnya. ya. Itu yang kita pengen ini tambahkan ke Polda. Kita bicara kemarin dengan pihak Polda bahwa tambahkan unsur ini gitu. Selain TPKS bisa dijerat dengan pasal narkotika. Iya, ditambah. Karena begini, karena ini barangnya dapat dari mana, Mbak? Kita harus mengetahui gitu. Barangnya dapat dari mana? Karena kan yang namanya anestesi atau obat-obat seperti itu kan satu harus benar-benar orang dokter anestesi, gitu kan? Ini dia masih residen, bisa melakukan itu. Apakah sebelum di RSAS juga dia melakukan hal itu? Kalau misalnya ada penemuan di rumah sakit lain ya, yang sebelumnya dia jadi residen di RSAS, berarti dari mana? Mbak Mia, ini kan tadi disebutkan ada indikasi membawa obat bius sendiri karena nampaknya pengawasan dari rumah sakit lemah begitu. Ini ada temuan juga RSAS lepas tangan informasinya? Kita belum sampai ke sana, Mbak. Tapi untuk dari ID itu sangat mendukung kami. ID sangat mendukung kami bahwa ini ada ini harus ada audit dan emang harus dicek seperti apa SOP di RSAS. Tapi kalau kami untuk langsung menyatakan bahwa RSAS lalai, kita juga belum bisa ke sana, Mbak. Karena kita masih dalam penyelidikan. Mbak Mia, terakhir ini yang diharapkan dari kuasa hukum korban atas penyelesaian kasus ini seperti apa? Dan bahwa kami berkomitmen agar pelaku itu dihukum seberat-beratnya. Dan perbuatan pelaku merupakan kejahatan yang betul-betul luar biasa, Mbak. Yang memang sangat-sangat direncanakan dan ini berbahaya, predator. Anda melihat berapa hukuman yang pantas untuk tersangka kasus kekerasan seksual ini? Kalau saya bilang sih malah banyak juga yang kita ini kan ya kebiri. Hukuman kebiri. Yang kita khawatirkan adalah, Pak, ini akan terulang dan terulang lagi. Biasanya kasus kejahatan seksual itu apabila dilepas itu terulang dan terulang lagi, Mbak. Di lingkungan manapun kita merasa tidak aman karena memang untuk jerat hukum kejahatan seksual ini kurang gitu, Mbak. Udah warning yang kita harus benar-benar melindungi korban itu bukan kita saja tapi kita semua. Baik, semoga dalam kasus ini penyidikan secara menyeluruh dan transparan dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga jerat pidana semaksimal mungkin agar memberikan efek jera. Terima kasih banyak tim kuasa hukum korban Mia Rusdi telah berbagi bersama iNews Files. Aksi bejat Triguna Anugrah Pratama turut mencoreng dunia kedokteran. Lalu apa ancaman bagi pelaku? Selengkapnya hanya di iNews File sesaat lagi. Ini juga harus ada efek jera bagi pelakunya. Kita mencabut STR, surat tanda registrasi, dan juga SIP-nya. Jadi yang bersangkutan tidak bisa praktek lagi. Belum selesai kasus pemerkosaan dokter residen anestesi di RSHS, muncul video rekaman CCTV dugaan pelecehan yang dilakukan oknum dokter kandungan terhadap pasiennya saat pemeriksaan USG di Klinik Karya Harsa, Kota Garut, Jawa Barat. Pelecehan terjadi pada Juni tahun 2024 silam, di mana pelaku sudah tidak membuka praktik lagi di Garut. Usai video cabulnya viral, Muhammad Syafril Firdaus ditangkap anggota Polres Garut pada Selasa 16 April 2025. Belum 24 jam kita sudah membenarkan, kita sudah mengamankan diduga pelaku. Setelah menjalani sejumlah rangkaian pemeriksaan pada Kamis 17 April 2025, Satreskrim Polres Garut menetapkan Muhammad Syafril Firdaus, dokter spesialis kandungan, sebagai tersangka. Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri dan Polda Jawa Barat menggelar olah TKP kasus pemerkosaan dokter residen anestesi terhadap keluarga pasien yang dilakukan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Dari olah TKP ini, polisi mengungkap korban pemerkosaan tak hanya satu orang, melainkan berjumlah 3 orang.
Tim gabungan Puslap 4 Mabes Polri dan Polda Jawa Barat menggelar olah TKP ulang dalam kasus pemerkosaan yang dilakukan Dr. Residen Anestesi Unpad Priguna Anugrah Pratama terhadap 3 korban di lantai 7 gedung MCHC, Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Petugas mengambil ulang sampel swab dari tempat tidur di dalam ruang rawat yang belum difungsikan yang berada di bagian ujung lantai 7 gedung MCHC. Hal ini dilakukan setelah dalam olah TKP awal petugas menemukan 5 jenis obat bius di lokasi tersebut. Polisi memastikan pelaku beraksi seorang diri dengan memanfaatkan kondisi ruang perawatan yang tidak terkunci dan belum difungsikan. Polisi mengungkap sebelum melakukan aksinya, pelaku diduga telah mempelajari situasi di gedung baru rumah sakit dengan menaiki lift hingga lantai 6 dan mengakses lantai 7 melalui tangga darurat. Kemarin baru TKP awal aja, kemarin kita menemukan obat secara kasat mata, dan tadi lebih teliti lagi dengan menggunakan metode tertentu untuk dilakukan swab di tempat tidur dan sebagainya. Nanti mungkin hasilnya kita tunggu. Di satu ruangan itu? Itu ruangan saja. Lantai 7 ya Pak? Ya. Dalam kasus ini, 3 wanita menjadi korban pemerkosaan oleh seorang dokter residen anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. 1 di antaranya merupakan anak pasien, sementara 2 korban lainnya merupakan pasien. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin angkat bicara terkait dugaan ruda paksa terhadap keluarga pasien yang dilakukan oleh seorang peserta pendidikan dokter spesialis PPDS dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung. Ada sesuatu yang harus diperbaiki di sistem pendidikan dokter spesialis kita. Jadi ada apa ini dengan pendidikan spesialis anestesi ini? Kok kejadian terus? Jadi kita review dulu, 1 bulan kita freeze dulu, kita mau lihat apa yang harus diperbaiki dengan Fakultas Kedokteran Unpad dan juga Rumah Sakit Hasan Sadikin agar kedepannya sistemnya berjalan dengan baik dan benar sehingga nggak terjadi lagi kayak gini karena masyarakat akan sangat dirugi. Ini juga harus ada efek jerah bagi pelakunya. Kita mencabut STR, surat tanda registrasi, dan juga SIP-nya. Jadi yang bersangkutan tidak bisa praktek. Ini kan masalah kejiwaan. Ya. Yang tidak tertangani, tidak teridentifikasi, jadi menyengsarakan masyarakat. Oleh karena itu saya mewajibkan untuk semua rumah sakit Kemenkes yang menjadi rumah sakit pendidikan, pada saat masuk harus dipastikan tes kejiwaan, tes mentalnya dilakukan. Universitas Padjadjaran Bandung telah melakukan pemutusan studi terhadap dokter PPDS anestesi yang terjerat kasus pemerkosaan. Unpad pastikan yang bersangkutan tak lagi tercatat sebagai mahasiswa dan tidak lagi dapat berkegiatan di lingkungan kampus maupun rumah sakit. Unpad tidak akan mentolerir segala macam bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma yang ada di Padjadjaran. Kita lembaga pendidikan, tentu kita tidak akan sama sekali memberikan ruang bagi terjadinya pelanggaran-pelanggaran berkait dengan apa yang dilakukan oleh mahasiswa, baik di tempat kerja, di tempat praktek, maupun di lingkungan Unpad secara umum. Sehingga kebijakan ke depan yang pertama tentu kami akan segera melakukan tindak lanjut dalam bentuk pemutusan studi bagi yang bersangkutan. Karena yang bersangkutan sudah terindikasi dan terbukti walaupun belum dinyatakan oleh pengadilan sudah melakukan tindak pidana. Dan saat ini sudah bersama saya Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Slamet Budiarto. Pak Slamet, ini dari IDI sendiri melihat fenomena kasus ini seperti apa? Peristiwa pemerkosaan bisa terjadi di lingkungan rumah sakit. Ini kan sebuah perbuatan kriminal ya, bisa menimpa pada semua profesi. Kami sangat prihatin dan sangat mengutuklah kejadian tersebut karena mengingat dokter dalam bekerja kan berdasarkan sumpah dokter dan kode etik kedokteran. Kami Ikatan Dokter Indonesia merasa prihatin dan harus ikut bersalah ya, maksudnya sehingga introspeksi ini kita memperbaiki diri. Kan kejahatan itu tidak hanya niat, tapi ada kesempatan. Menilai kasus RSHS itu harus dilihat dari 3 sisi. Sisi pelaku, sisi rumah sakit, dan sisi sistem pendidikannya.
Sisi pelaku jelas lah, dihukum, kemudian ditangkap, dan sisi pengawasan utamanya adalah pemilik rumah sakit ya, direktur rumah sakit. Jadi si pasien dibawa oleh dokter residen ini ke lantai 7 dari UGD ya. Iya, yang belum difungsikan. Ya, yang pertanyaan saya kok bisa dokter bawa pasien, biasanya kan perawat atau petugas lain. Dan ini dokter jaga. Dan ini dokter jaga. Hampir mustahil kalau SOP itu ditegakkan ini terjadi. Padahal Rumah Sakit Hasan Sadikin, rumah sakit di bawah Kementerian Kesehatan, tipe A, akreditasinya tertinggi, kok ini bisa terjadi. Ini akan berdampak buruk pada kepercayaan masyarakat. Termasuk dokter residen, dokter jaga juga tidak memiliki akses ke obat bius atau bagaimana? Tidak bisa. Dia dokter punya surat izin praktek, bisa meresepi. Tapi yang ngambil bukan dokternya. Seharusnya tidak ada akses. Tidak ada akses. Oke, Pak, ini kan artinya ada sejumlah kejanggalan. Dokter jaga seharusnya tidak punya akses ke obat. Harusnya hanya bisa meresepkan, kemudian juga tadi tidak adanya pengawasan begitu, minim sekali dari rumah sakit. Artinya ada potensi sanksi yang bisa dikenakan untuk rumah sakit ini. Ya, saya kira harus dilakukan audit kenapa ini terjadi. Kalau sisi akreditasi ini dilanggar semua, bisa dicabut sertifikat akreditasinya. Akreditasi rumah sakit ini? Iya, karena melanggar norma-norma tadi, gitu loh. Dan saya yakin harusnya ini sebagai cambuk bagi rumah sakit untuk memperbaiki diri. Terus itu faktor rumah sakit ya? Iya. Faktor dari penyebab pelaku kriminal tersebut antara lain bagi residen, salah satu faktor terbesar yaitu jam kerja. Jam kerja yang panjang. Ya, ID menyampaikan ke Kemenkes, Mendikti agar tidak melebihi 50 jam per minggu. Rata-rata sekarang dokter residen itu? Kemenkes mengeluarkan surat edaran Pak Dirjen itu 80 jam bisa. 80 2 kali jam lipat. Nah, itu berbahaya. Artinya bisa bekerja 12 jam sehari? Iya, itu berbahaya. Mungkin mengacu pada Amerika. Amerika Serikat seperti itu. Tapi efek sampingnya di Amerika, residen itu banyak yang bunuh diri. Kenapa harus dibatasi? Satu, menjaga dokter itu tidak kelelahan. Sehingga si pasien terlindungi kan. Melakukan operasi dan apa-apa terlindungi. Lebih teliti. Yang kedua adalah insentif untuk residen. Oke, yang sampai sekarang belum ada ya Pak ya? Mungkin ada tapi ala kadarnya, nggak besar. Itu ya harusnya standar untuk hidup lah ya, standar untuk hidup, untuk anak, untuk istri, untuk makan ya, untuk sewa rumah itu harusnya segitu. Karena apa? Tindakan medis yang dilakukan oleh residen juga dibayar oleh BPJS maupun oleh pasien. Uangnya kemana? Dan ini terjadi di seluruh dunia, Pak. Bahwa residen itu digaji. Hanya di Indonesia yang belum? Hanya di Indonesia yang belum. Oke, mungkin harapan kedepannya untuk IDI terkait dengan kasus kekerasan seksual yang masih terjadi di lingkungan dan dilakukan oleh tenaga medis. Sistem pelayanannya di rumah sakit tersebut harus diperbaiki dengan pengawasan yang ketat. SOP dibuat. Tapi saya yakin SOP itu ada. Cuma mungkin dilanggar kan. Masing-masing, tergantung masing-masing rumah sakit. Rumah sakit kalau terakreditasi, itu kan SOP itu dibuat. Apakah SOP hanya sekedar tulisan yang tidak dilaksanakan? Bisa saja. Kan itu harus diperbaiki. Dan kami berharap proses pendidikannya jangan dihentikan. Karena saya lihat Pak Menkes menghentikan selama 1 bulan ya. Menurut saya tidak bijak. Karena ini kan pelaku perorangan. Iya. Sistem yang bikin rumah sakit. Harusnya kalau dikasih sanksi ya 2 ini. Bukan penyelenggara pendidikan. Penyelenggara pendidikan kan nggak tahu menau. Karena ada yang lain juga mahasiswa yang. Iya, kasihan. Yang dirugikan masyarakat maupun dokter lain yang melakukan pendidikan di situ. Menghimbau kepada masyarakat bahwa dokter itu juga manusia. Jadi kalau ke dokter sebaiknya pakai keluarga dengan teman. Kalau mau diperiksa harus ada temannya. Kalau nggak ada keluarga, didampingi oleh petugas kesehatan yang ada di situ. Kami menghimbau kepada dokter juga,
setiap meriksa menegakkan kode etik yang tertinggi kepada pasien. Anggota ID kan ada 207.000 sekian. Iya. Ini ada kasus 1-2 orang ya, tapi 1 itu sudah merupakan tamparan bagi kami. Tapi dengan kasus ini tentu Dan kasus mencoreng. ini kan mencoreng kita. Iya. Tapi saya yakin dokter baik masih banyak. Ini hanya ya tadi kriminalitas. Baik, semoga dengan terungkapnya kasus ini juga menjadikan pembenahan untuk lebih meningkatkan pengawasan di sistem pelayanan fasilitas kesehatan dan juga masyarakat lebih teredukasi seperti apa SOP pelayanan di rumah sakit agar tidak lagi korban selanjutnya. Terima kasih banyak Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Slamet Budiarto telah berbagi di iNews Pulse. Tak hanya di rumah sakit, kasus kekerasan seksual juga terjadi di lingkungan pendidikan. Selengkapnya hanya di iNews File sesaat lagi. Modusnya ya kegiatannya itu dilakukan lebih banyak di rumah, mulai dari diskusi bimbingan gitu ya, dokumen akademik ya baik itu skripsi, tesis dan disertasi. Kasus kekerasan seksual juga terjadi di lingkungan pendidikan. Seorang guru besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Profesor Edi Meyanto, diduga melakukan kekerasan seksual terhadap belasan mahasiswinya. Pelaku melakukan aksi bejatnya dengan modus mengajak para korban melakukan bimbingan tugas akhir di rumahnya. Nama Edi Meyanto, guru besar Fakultas Farmasi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menjadi sorotan usai diduga terlibat kekerasan seksual pada belasan mahasiswi. Terbukti melanggar kode etik dosen, pelaku telah dipecat sebagai dosen UGM sejak Januari 2025 lalu. Keputusan dari Ibu Rektor itu keluar Januari 2025. Dan pada hari yang sama kita sudah mengajukan kepada kementerian. Ironisnya, aksi bejat yang dilakukan Edi Meyanto sudah terjadi sejak akhir 2023 hingga pertengahan 2024. Korban dan saksi ada 13 yang diperiksa dan memberikan keterangan. Ada 13. Kalau modusnya ya kegiatannya itu dilakukan lebih banyak di rumah, mulai dari diskusi bimbingan gitu ya. Dokumen akademik ya baik itu skripsi, tesis dan disertasi, kemudian juga di research centernya dan juga kegiatan-kegiatan lomba. Jadi biasanya ada lomba, mereka membuat dokumen atau persiapan proposalnya itu dilakukan di luar kampus. Menurut laporan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, jumlah korban Edi Meyanto mencapai 15 mahasiswa. Dengan modus bimbingan skripsi, tesis hingga disertasi, Edi memperdaya mahasiswanya. Peristiwa itu berlangsung di kampus, rumah Edi di kawasan Minomartani Sleman, dan sejumlah lokasi penelitian. Meski kasus kekerasan seksual yang melibatkan Edi Meyanto masih bergulir, pihak kepolisian baik tingkat Polres maupun Polda menyebut belum menerima laporan dari pihak kampus maupun para korban. Sampai saat ini, tanggal 10 April 2025, belum ada laporan polisi yang masuk baik itu di Polda maupun di Polres. Namun demikian, dari pihak Polda sedang melaksanakan koordinasi dengan pihak universitas dan juga pihak-pihak terkait. Mengapa kasus kekerasan seksual semakin marak terjadi? Saat ini sudah bersama saya Komisioner Komnas Perempuan Maria Ulfah Ansor. Bu Maria, ini belakangan kita melihat kasus kekerasan seksual berulang dan bahkan
melibatkan orang-orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan. Bagaimana Komnas Perempuan melihat fenomena ini? Kalau dari sisi Komnas Perempuan, memang dalam kami menyebutnya sebagai kekerasan berbasis gender ya, termasuk kekerasan di dalam kekerasan seksual ini, hampir setiap kasus itu dilatar belakangi salah satu faktornya adalah relasi kuasa antara pelaku dan korban. Dan pada umumnya pelakunya ini orang yang punya posisi gitu ya, lebih punya otoritas, jadi punya kuasa lah katakan seperti itu. Sementara korbannya itu orang yang posisinya di bawahnya. Jadi dari sisi posisi itu tidak equal. Korban ada posisinya lebih rendah dibanding dengan pelakunya. Ada yang lebih superior begitu? Iya, ada yang lebih superior. Lalu faktor yang kedua adalah budaya patriarki. Di dalam budaya patriarki ini menganggap gitu ya bahwa perempuan itu orang yang posisinya subordinat. Seolah-olah karena perempuan, keperempuanannya jenis kelamin perempuan gitu ya, boleh diperkosa, boleh dilecehkan. Karena dianggap statusnya lebih rendah daripada laki-laki. Dan sebaliknya bagi perempuan juga merasa ya masih banyak yang menganggap bahwa budaya ya masih menganggap bahwa kalau kita melawan nanti kita dianggap apa gitu. Apalagi kalau posisinya antara atasan bawahan misalnya. Dia nggak berani. Tidak berani mengatakan tidak karena dia posisinya lebih rendah. Kalau dalam relasi kuasa antara misalnya dalam kasus dosen dengan mahasiswa itu jelas sekali. Apalagi profesor misalnya. Ada relasi kuasa. Iya, relasi kuasa yang timpang sekali di mana di satu sisi dia punya kuasa, di sisi yang lain mahasiswa ini juga orang yang dalam posisi ingin mendapatkan yang harus memenuhi apa kata dia gitu. Sehingga begitu dibilang, oh nanti kita diskusinya atau konsultasinya tidak di kampus misalnya, diajak tempat lain, dia butuh segera supaya kuliahnya cepat selesai gitu kan. Walaupun ini tidak sesuai dengan Walaupun SOP tidak sesuai. begitu. SOP-nya pasti tidak sesuai, apalagi dengan ketentuan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan tentang Satgas PPKS itu seharusnya sudah dilarang gitu. Sudah melarang kampus memberikan bimbingan, pengajaran atau apapun di luar kampus dan di luar jam kerja gitu. Oke, ini kan Komnas HAM juga mencatat tahun 2022 60% korban takut melapor karena takut terhadap institusi pelaku. Ini artinya pelaku didominasi orang penting? Iya, jadi dalam banyak kasus pelakunya adalah orang yang punya kuasa tadi. Korban biasanya pada umumnya mendapatkan ancaman, mendapatkan intimidasi, tidak boleh melapor kepada pihak lain. Bahkan ancamannya bisa sampai ancaman pembunuhan gitu. Oke, selain faktor-faktor itu mungkin ada ditemukan faktor lain korban menjadi takut untuk melaporkan kekerasan seksual. Iya, nah faktor lainnya adalah faktor psikologis. Korban yang korban perkosaan itu buat dia tidak mudah untuk bicara, memberikan pengakuan apalagi gitu ya. Itu tidak semuanya bisa. Biasanya ya yang ada rasa takut, rasa malu, rasa menjijikan gitu. Sehingga dia dalam situasi yang secara psikologis sebenarnya dalam keadaan terpuruk gitu. Tidak semuanya bisa bicara. Baru setelah tidak mau mengingat kembali termasuk kejadian. mau mengingat kembali kejadian. Dan karena kalau kita melapor itu kan akan ditanya. Peristiwa-peristiwa yang terjadi yang pahit lalu ditanya buat dia juga menyakitkan gitu. Sehingga dia tidak ingin menyampaikan itu gitu. Bahkan ada yang sudah melapor, itu faktor eksternalnya adalah para APH sendiri juga belum semuanya berorientasi pada kepentingan terbaik korban. Jadi pertanyaan-pertanyaannya itu masih sering pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menstigma terhadap korban. Ada menyudutkan begitu? Menyudutkan, menstigma, mengkriminalkan gitu bahkan. Buat korban itu tidak mudah berhadapan, di satu sisi dia ingin mendapatkan akses terhadap keadilan, tetapi di sisi yang lain dia punya kuasa, dia melaporkan ini pencemaran nama baik. Dan dalam kasus yang pernah terjadi pun juga yang dimenangkan oleh yang pelakunya itu yang melaporkan itu. Jadi situasi ini yang membuat mereka juga menjadi tidak siap. Jadi itu yang saya sebut sebagai faktor eksternal di luar
korban, itu juga para APH itu juga masih belum berpihak pada kepentingan korban. Padahal kalau kita mengacu pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan terhadap Kekerasan Seksual, itu harusnya korban mendapatkan akses untuk keadilan dan ada pendampingan terhadap korban, termasuk juga hak-hak untuk tidak dilecehkan, hak-hak untuk tidak distigma, hak-hak untuk tidak dikriminalisasikan. Realitasnya itu belum seperti yang diharapkan sepenuhnya sebagaimana undang-undang. Data dari Komnas Perempuan sendiri sejauh ini bagaimana data terhadap kasus kekerasan seksual di Indonesia? Apakah sudah bisa dikatakan Indonesia masuk tahap darurat kekerasan seksual, Bu Maria? Kalau kita menggunakan perspektif HAM berperspektif perempuan, itu sudah darurat. Kategorinya adalah darurat. Apakah bisa dikatakan darurat kekerasan seksual juga karena tiap tahunnya selalu meningkat kasusnya? Ya, menjadi darurat kekerasan seksual itu karena penanganannya belum optimal. Jadi karena belum optimal, di satu sisi gitu ya, percepatan antara ketersediaan akses layanan maupun akses keadilan, termasuk di dalamnya adalah pendampingan kepada korban, dengan kasusnya itu percepatannya lebih banyak, ininya kasusnya lebih cepat, sementara pada aspek ini lambat. Lebih cepat kasusnya yang bertambah. Iya, gitu. dibanding dengan penyediaan layanan sesuai dengan yang diharapkan. Oke. Dari segi hukuman kepada pelaku, Bu Maria, apakah ini juga faktornya karena hukumannya belum cukup begitu sehingga tidak memberikan efek jera untuk pelaku kekerasan seksual? Kalau dari sisi hukumannya, kalau kita mengacunya pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, itu sebenarnya hukumannya cukup berat ya. Jadi untuk orang yang seharusnya bertanggung jawab, ini kan seperti dia pembimbing skripsi, tesis atau disertasi mahasiswa misalnya. Tenaga pendidik ya, dia kan di satu sisi orang yang seharusnya melindungi, punya tanggung jawab memastikan bahwa di dalam proses pendidikan maupun proses konsultasi untuk skripsi, tesis maupun disertasi harus menjamin bahwa prosesnya aman, prosesnya ada saling menghargai terhadap mahasiswanya. Tetapi kemudian dia melakukan penyimpangan dengan melakukan kekerasan seksual, ini kan artinya dia mengabaikan terhadap pemenuhan jaminan keamanan bagi mahasiswanya. Nah itu yang kalau menurut saya dari mengacu pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maka dia mendapatkan tambahan hukuman selain hukuman pokok yang sudah ditetapkan. Jadi kalau misalnya hukumannya itu adalah katakan misalnya maksimal 15 tahun, maka dia akan mendapatkan tambahan sepertiga dari 15 tahun, artinya 20 tahun. Sebelumnya, mantan Kapolres Ngada ditetapkan sebagai tersangka kasus kekerasan seksual. Selengkapnya hanya di iNews File sesaat lagi. Merekam, menyimpan, memposting, dan menyebarluaskan video pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Anak yang seharusnya mendapatkan rasa aman dan bebas dari tindak kekerasan justru menjadi korban kebiadaban oknum aparat kepolisian. AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, mantan Kapolres Ngada, ditetapkan sebagai tersangka kasus kekerasan seksual. Ironisnya dari 4 korban, 3 diantaranya masih di bawah umur. Mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sukmaatmaja resmi dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dari Polri pada Senin 17 Maret 2025. Sebelumnya Kamis 13 Maret 2025, Fajar ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti atas sejumlah pelanggaran berat, termasuk kasus pencabulan hingga pelecehan seksual kepada sejumlah anak di bawah umur. Pada saat menjabat sebagai Kapolres Ngada Polda NTT telah melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap anak
di bawah umur, persetubuhan anak di bawah umur, perzinahan tanpa ikatan pernikahan yang sah, mengkonsumsi narkoba, serta merekam, menyimpan, memposting, dan menyebarluaskan video pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Kasus pencabulan anak di bawah umur oleh mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sukmaatmadja pertama kali mencuat saat ada informasi yang disampaikan Kepolisian Federal Australia pada Januari 2025 terkait munculnya video kekerasan seksual di situs porno Australia. Saat ditelusuri, video tersebut ternyata diunggah dari kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Laporan tersebut kemudian diteruskan ke Polda NTT pada 22 Januari 2025. Pada 23 Januari 2025, Polda NTT melakukan rangkaian penyelidikan lokasi kejadian yakni Hotel Kristal Kupang. Hasil pemeriksaan ditemukan fotokopi SIM atas nama AKBP Fajar yang membuktikan bahwa tanggal 11 Juni 2024, mantan Kapolres Ngada menginap di hotel tersebut. AKBP Fajar memesan anak berusia 6 tahun melalui remaja perempuan berinisial F yang juga korban AKBP Fajar. Ditemukan fakta bahwa FLS telah melakukan pelecehan seksual dengan anak di bawah umur sebanyak 3 orang dan 1 orang usia dewasa. Antara lain, saya akan menyebutkan anak 1, anak 2, dan anak 3. Ya. Anak 1 usia 6 tahun, anak 2 usia 13 tahun, anak 3 usia 16 tahun, dan anak orang dewasa dengan inisial SHDR usia 20 tahun. Atas aksi bejatnya, tersangka dikenakan pasal berlapis dengan ancaman 15 dan 12 tahun penjara karena mencabuli anak di bawah umur. Seharusnya apakah saat ini Undang-Undang TPKS sudah cukup atau harus ada revisi terkait hukuman pelaku? Menurut saya sudah amat sangat cukup. Justru yang harus dilakukan adalah percepatan aturan turunan dari undang-undang tersebut. Karena di dalam undang-undang TPKS itu kan ada, dari 7 aturan turunan ini baru disahkan 4. Masih kurang 3 aturan lagi, karena ini adalah menjadi mata rantai terhadap implementasi undang-undang TPKS. Lalu yang kedua, pastikan bahwa setelah semua aturan turunannya itu dibuat, seluruh APH di seluruh Indonesia harus memiliki perspektif yang berorientasi pada kepentingan korban. Namanya akses keadilan bagi korban untuk mendapatkan pendamping, untuk mendapatkan rumah aman, untuk mendapatkan pemenuhan hak-hak lainnya, itu bisa disediakan. Baik, ini juga kekerasan seksual juga menyasar bahkan hingga anak-anak dan yang masih di bawah umur. 1 dari 3 anak di Indonesia pernah mendapatkan kekerasan seksual. Bagaimana untuk bisa menghentikan kekerasan terjadi kepada anak? Memperkuat sosialisasinya ya, untuk melakukan pencegahan. Yang terpenting ketika kita mensosialisasikan itu tidak sekedar mengetahui ada undang-undang, mengetahui ada lembaga penyedia layanan atau lembaga misalnya sekarang sudah ada Direktorat PPA dan PPO misalnya. Tidak sekedar mereka tahu ada tempat untuk menyampaikan pengaduan. Tidak sekedar mereka tahu bahwa misalnya ada pendampingan. Tapi di mana akses itu didapatkan? Karena ini kan soal perspektif, soal paradigma. Tidak sekedar tahu ada ruang layanan, ada ruang pengaduan. Karena terjadinya itu kan di hampir semua ruang sebenarnya. Di dalam dunia pendidikan banyak sekali kasusnya. Belakangan di layanan kesehatan itu juga, dan itu yang terungkap sebenarnya itu bukan kasus yang pertama. Sebelumnya juga hampir di beberapa rumah sakit sudah pernah terjadi. Bahkan yang melapor ke Komnas Perempuan tidak hanya di Hasan Sadikin, termasuk juga di Semarang, di beberapa rumah sakit lain sudah melaporkan. Lalu kalau kita bicara soal transportasi publik misalnya, itu berapa banyak perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual. Oleh karena itu dari Komnas Perempuan merekomendasikan ya kepada para
terutama para pemangku kepentingan, pemangku kebijakan, penghentian kekerasan seksual itu salah satunya kalau untuk mencegah ya, ada namanya kawasan bebas kekerasan termasuk kekerasan seksual. Itu yang sedang kami dorong gitu. Seluruh instansi dan layanan ini diharapkan betul, akan betul. diterapkan secepatnya begitu ya Bu Betul. Maria ya. Ya semoga dengan terungkapnya beberapa kasus kekerasan seksual yang viral belakangan ini, ini juga menjadi pembenahan serius bagi pemerintah terkait dengan fungsi regulasi dan pengawasan dan juga keadilan bagi korban harus ditegakkan seadil-adilnya. Terima kasih banyak Komisioner Komnas Perempuan Maria Ulfa Ancor telah berbagi di iNews Files. Sehat selalu. Terbongkarnya kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan menjadi peringatan keras bagi seluruh pihak bahwa Indonesia sudah masuk dalam tahap darurat kekerasan seksual. Pihak yang seharusnya menjadi pengayom dan pelindung justru menjelma menjadi binatang buas yang siap memangsa siapapun korbannya. Jangan diam, teruslah bersuara demi anak-anak, perempuan, dan seluruh pihak agar tidak ada lagi yang menjadi korban. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini karena kami sudah memberitahukannya.